Semuanya di bagian saya pada video ini kita akan membahas yakni apa sih itu Trusted Platform Module atau TPM baik pada PC maupun laptop. Nah, jadi teman-teman banyak di antara kita dan tentunya kalian yang masih belum memahami atau belum sama sekali mengerti apa sih fungsi dari TPM serta pengenalan dari TPM tersebut. Dan kenapa ya laptop itu atau PC itu membutuhkan yang namanya TPM. Nah, TPM itu sekali lagi singkatannya adalah Trusted Platform Module. Ya, jadi TPM ini maksudnya apa? Nah, TPM ini adalah salah satu komponen chipset ya, kurang lebih seperti ini gambarannya ya TPM ini. Nah, ini adalah salah satu komponen hardware yang tertempel pada motherboard maupun baik laptop maupun PC kalian ya. Jadi ini adalah semacam komponen hardware. Nah, ini masuk kategorinya adalah hardware teman-teman ya, bukan software. Karena banyak yang mungkin dalam mengira gitu ya. Ini dia termasuk kategori hardware. Adalah perangkat keras yang ada dan tertempel pada PC maupun laptop kalian di motherboard kalian masing-masing. Nah, jadi TPM ini singkatannya tadi sudah dijelaskan ya, yaitu adalah Trusted Platform Module dia ya. Jadi ini sekarang hampir semua komputer dan laptop ya, bahkan handphone juga ada ya, itu sudah tertempel yang namanya TPM. Nah, sekarang ya, kenapa sih gitu ya laptop atau PC itu menggunakan yang namanya TPM tuh ya. Nah, ada salah satu hal kenapa semua laptop atau komputer atau berbagai teknologi sekarang menggunakan yang namanya komponen ini atau menggunakan alat ini. Yakni perlu kalian ketahui ya, salah satu hal kenapa banyak sekarang dipakai yakni adalah TPM ini itu dapat membuat keamanan laptop kalian atau teknologi itu semakin lebih tinggi. Ya, jadi supaya yang namanya menghindari dari berbagai ancaman ya, makanya sekarang hampir semua teknologi komputer maupun laptop maupun handphone juga ya, itu menggunakan yang namanya ini ya, hampir semuanya ya. Nah, kalau teman-teman kira handphone nggak ada nama TPM ya itu salah. Handphone juga sekarang rata-rata semua ada TPM-nya. Cuma sengaja mungkin ditaruh berbentuk kecil ya, mungkin ya. Gitu. Jadi itu ya. Salah satu kedua kenapa semua sekarang menggunakan TPM baik komputer, laptop juga handphone ya termasuk, itu adalah dapat mencegah terjadinya serangan ya, serangan entah dari luar, serangan entah dari dalam juga bisa ya, baik secara file atau sebagainya seperti itu. Nah, by the way, memang kan sekarang banyak sekali ya ancaman-ancaman cyber gitu ya, ancaman-ancaman yang entah dari mana asalnya. Makanya itu hampir semua produser ya itu mulai ya untuk hampir terus menanamkan yang namanya TPM pada setiap mesin motherboard, baik itu pada laptop maupun pada PC, termasuk juga handphone ya. Jadi seperti itu adalah mencegah yang menjadi serangan ya, entah itu serangan virus, serangan malware ya, maupun serangan lain seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yakni adalah supaya perangkat kalian ya itu tetap selalu terjaga encrypted ya, supaya file-file kalian, supaya data-data kalian itu tetap selalu aman ya, sehingga kalian tidak perlu khawatir yang namanya kehilangan ataupun yang mungkin diambil lah meseng seperti itu. Jadi itu yang salah satu hal mengapa semua sekarang ya fungsinya juga itu hampir semuanya sekarang menggunakan namanya TPM. By the way, kalau kalian mau cek laptop kalian ada atau tidaknya ya, PC kalian itu ada TPM atau tidak, kalian bisa lihat aja di Windows Defender. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalian bisa melalui yang pertama yaitu adalah melalui Windows Defender. Ya, kalau kalian misalnya by default antivirusnya bawaan dari Windows ya, di sini kalian tinggal ketik device security. Nah, by the way di sini ini namanya TPM teman-teman ya. Saya sudah ada TPM-nya ya. Saya sudah memang dari awal laptop saya itu sudah ada namanya TPM. Saya yakin semua laptop itu sekarang ada juga ya. Mungkin laptop yang ke atas, tapi laptop ke bawah, misalnya tahun 2000-an ke bawah, mungkin sudah tidak ada lagi kayak gini-gini. Nah, untuk saya ini dia sudah support TPM ya. Kalau bisa lihat ya, ini TPM ini sudah versi 2.0 ya, sudah versi 2.0. Kalian bisa lihat ya, dan ini namanya TPM teman-teman ya, tuh. Nah, untuk ngeceknya juga kalian bisa melalui BIOS ya, masing-masing BIOS.
BIOS itu adalah salah satu untuk men-setting komputer. Kalian bisa cek selain melalui Windows Defender atau PC kalian support atau ada TV-nya, kalian bisa juga melalui BIOS. Ya kan, perlu diingat masing-masing komputer atau laptop itu BIOS-nya beda-beda. Kalau di saya kurang lebih F2. Nah, biasanya ada juga yang F7, ada juga yang F9. Intinya kalian bisa cek laptop PC kalian itu ada TPM atau tidaknya itu juga bisa melalui BIOS. Ya, sekali lagi masing-masing itu berbeda-beda untuk masuk ke dalam BIOS-nya seperti itu. Nah, jadi ini ya. Ini adalah TPM teman-teman ya. Ini saya sudah support TPM dan TPM 2.0. Ini sudah versi 2.0 yang terbaru. Nah, makanya kalau teman-teman tahu ya, Microsoft itu kemarin ya, dia makanya wajar ya menaikkan kebijakan dari versi 1.0 itu menjadi 2.0 supaya semakin lebih aman ya ketika kalian menggunakan sistem operasinya gitu. Makanya ini yang kemarin itu ya, kalau kalian lihat ini yang menjadi kritikan para pengguna komputer Windows ya, dimana hampir semua device itu tidak bisa upgrade. Saya juga tidak bisa upgrade teman-teman ya, meskipun TPM sudah versi 2 itu saya tetap tidak bisa upgrade ke Windows 11. Ya itu kenapa kemarin makanya diprotes oleh para pengguna komputer terkait kebijakan Microsoft, yaitu adalah TPM versi 2 yang terbaru. Itu makanya sekarang semua hampir produser komputer itu mulai menaikkan yang dari versi awal menjadi versi 2 seperti itu. Ya, supaya bisa untuk mencicipi Windows 11 itu. Nah, jadi kalau seperti ini gambarnya teman-teman ya, TPM bentuknya seperti ini. Ada juga ya, tergantung juga masing-masing bentuknya ya. Tapi kalau lihat ya di sini gambarnya, kalau saya kurang tahu, mungkin kalau untuk Lenovo ya mungkin ada juga kayak begini ya, saya kurang tahu juga ya. Tapi kalau di gambaran terkait bentuk dari TPM-nya ya ini seperti ini. Jadi itu ya teman-teman ya. Semoga pembahasan terkait pengenalan TPM, fungsinya juga bisa dapat mengerti buat teman-teman ya. Kalau saya ada kurang atau apa bisa teman-teman tambahkan aja ya di kolom komentar atau tulis aja kolom komentar. Kalau misalnya ada yang kurang penjelasannya itu gimana ya, silakan aja diketik di kolom komentar ya. So saya akhiri, semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat buat teman-teman di bulan puasa ini ya. Dan sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.